oleh saudara Wandi. Silakan Wandi. Baik, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sembari kita menunggu absensi, saya mau nanya dulu kalian. Saya ingin menjelaskan sedikit, kita materi hari ini tutup buku. Kita fokus pada diskusi ya, coba mengenai isu lingkungan dan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman, ada nggak? Bapak hari ini, akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya banyak berita tentang perubahan kurikulum. Kurikulum K13 menuju kurikulum merdeka, tentang dampaknya, tentang efeknya, bahkan kritik yang dapat daripada perubahan kurikulum. Itu kan isu ya, itu kan isu yang terjadi sekitar kita. Sekarang lagi Umrah sedang membangun kantor luar biasa, gedung luar biasa. Itu termasuk isu kan? Ya, Pak, Jadi, ya. kenapa dia termasuk isu, Pak? Oke, jadi isu adalah ini nggak tahu Pak ya? Ya. Isu adalah apa yang terjadi untuk sesuatu yang mungkin saja itu berdampak. Itu saya kata isu ya. Oke, jadi teman-teman sendiri ada nggak dapat isu tentang sesuatu apa aja? Sampaikan saja. Ada? Tentang pendidikan ya. Apa aja? Isu sosial dan lingkungan kita kita. Oh, kalau isu yang sosial yang ini Raja 4. Terus tuh kenapa ya? Oh, bisa. Kemudian ada apa ya? Ekspektasi namanya. Ekspektasi. terus ya ada juga satu video tentang Nadi. Hadir. Dari mana hari? Nadi melakukan pendidikan. Nah, jadi dia tanya soal gampang Pak, gampang. 1 tambah 1 dikali 0 berapa? Tapi dia jawab 0. Padahal dia itu menteri pendidikan kayak mana berapa? Kita bertanyakan dua pertanyaan kan? Ada dua pertanyaan. Nomor aja apa tadi? Ada lagi soalnya. Sabar ya. Pertama tentang Raja Ampat tadi kita bahas. Yaitu sudut pandang yang bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman ya. Sudut tentang Raja Ampat. Eksploitasi itu bagus apa enggak? Pertanyaannya gitu. Eksploitasi itu bagus. Eksploitasi itu bagus kalau tidak sampai berlebihan. Sekarang pertanyaannya gitu tentang Raja Ampat. Kebutuhan masyarakat sana tercukupi apa tidak? Itu yang harus dikaji. Jadi katakan eksploitasi salah ketika kebutuhan itu sudah berlebihan, itu disebut eksploitasi. Tapi kalau masyarakat Papua membutuhkan pekerjaan itu, yaitu sumbangsi manusia sebenarnya. Ya, selama ada prosedur tentang tambang itu. Lalu kedua tentang cari makanan ya. 1 kali 1 tambah 0 ya? 1 tambah 1. Dia jawabnya. Dia jawab 0. Tuh, dia salah. Cuman pertanyaannya, apakah ketika diwawancara atau dia menjawabkan itu tidak ranah hiburan atau sedang serius, gitu kan? Itu harus dicari tahu dulu. Kalau memang seandainya dia serius mengatakan jawaban itu, kan artinya dia tidak punya kemampuan yang baik tentang pendidikan. Gimana dia bisa memimpin sistem pendidikan kita kalau di sini tidak paham tentang bagus tuh Anda. Ada lagi teman-teman? Ada. Apa lagi? Tentang logikanya. Apa? Tentang orang yang menjawab tapi dia pakai logika, menjawab pakai logika. Dia jawab pakai logika. Jadi kayak Tanah Laka. Dia jawab, dia pokoknya dia kan jawab pakai logika, tapi dia dianggap nggak beragama, PKI, komunis. Kan orang nggak jawab orang nggak jawab berdasarkan agama kan bukan berarti dia nggak punya agama. Betul. Jadi gini, ada buku nama bukunya itu Illumination Princeton. Dia menjelaskan tentang masa pertanyaan manusia itu, ya, pendidikan Indonesia saat ini diarahkan untuk menjadi yang taat, bukan yang berpikir. Itulah kenapa berpikir ditentang di negara. Kematian pertama Hatta yang pintar luar biasa, ya. Partai yang pertama kali mengusung untuk menamakan nama Indonesia, bukan mengusungkan kerajaan itu PKI. Dan dia juga partai pertama yang melakukan
bukan selama daerah pelajar segala macam, tapi namanya musik. Dan orang-orang itu orang yang berpikir mereka dirusak karena ini kepercayaan Bapak ya, menurut Bapak itu karena pemikiran kita pada saat itu, orang-orang tersebut terlalu maju untuk masyarakat yang ber-SDM rendah. Itulah Bapak. Dan sampai sekarang saya masih begitu. Itu adalah pendidikan. Bagus. Ada teman-teman yang cowok? Ya. Ya. Kenapa juga dia nggak jadi presiden? Karena kan dia awalnya harus jadi presiden, cuma lewat bulan dia nggak jadi presiden. Itu belum terbukti benar karena nggak ada administrasi dan nggak ada kalimat langsung dari tokoh Taman itu nggak ada. Tuh, itu semua masih teori. Karena beberapa teman-teman Taman Malaka mengatakan Taman Malaka ini menjadi presiden. Tapi kalau yang saya baca, saya tahu ya dari beberapa sumber Taman Malaka itu mengatakan bahwa dia hanya ingin menjadi patokan pemikiran bangsa, bukan menjadi pemimpin bangsa. Patokan pikiran bangsa beda ya. Mungkin itu yang dimaksud presiden. Jadi mantap, luar biasa dan aktif hari ini. Teman-teman cowok gimana? Ada yang kita diskusikan? Saya, Apa itu dia? mungkin kita balik ke ranah pendidikan ya. Jadi sekarang kan ada efisiensi anggaran. Tadi apakah ada dampak di ranah pendidikan atau di kurikulum? Oh jelas. Konstitusi mengatakan bahwa Indonesia punya dua patokan utama dalam membangun bangsa. Yang pertama, pelihara fakir miskin. Yang kedua, rawat orang susah. Sama-sama fakir miskin. Tapi di konstitusi jelas, orang susah dimaksud adalah orang susah dalam kesehatan. Harusnya anggaran negara dibagi itu gini, 50% full untuk membangun negara dalam konstruksi yang lain segala macam. 50% dibagi dua, 25% buat kesehatan, 25% buat pendidikan. Itu jelas di konstitusi. Nah, presiden yang menyangkal konstitusi itu artinya dia tidak menjiwai tentang konstitusi negara sendiri. Itu jelas. Kalau ditanya apakah ada dampaknya, jelas sangat berdampak. Pendidikan kita salah satu pendidikan terendah di Asia, yang terburuk. Salah satunya ya, bukan satunya. Tapi di situ aja sudah jelas dengan anggaran yang segitu kita masih bilang SDM rendah. Gimana kalau udah rendah kita dipangkas lagi, makin rendah lagi. Jadi itu bukan solusi harus. Itu malah menambah momok baru. Bagus dia, biasa. Pak, makanya Ya, tapi seandainya SDM itu rendah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan lagi? itu tantangan yang sulit ya. Meningkatkan SDM itu bukan yang mudah. Banyak teorinya, banyak penjelasannya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, yang paling terpenting dari SDM adalah jelas proyek-proyeknya Prabowo tentang MBG. Tapi MBG harusnya di SD atau sebelum SD. Karena fokusnya meningkatkan IQ kan, agar dia tidak stunting. 6 dari 10 anak Indonesia, 4 dari 10 anak Indonesia itu stunting. Gimana bangsa bisa maju kalau pemikirannya masih rendah gitu kan? Simpelnya begitu, sederhananya begitu, tapi masih banyak penjelasan. Tapi kalau kita ranah simpel kan, SDM itu sangat mempengaruhi IQ. IQ itu berkembang atau masih tidak berkembang. Oke. Tadi kan aku sudah menjelaskan kalau kita hari itu butuh fokus diskusi, maka tugas akhirnya juga Bapak buat untuk kita berdiskusi aja. Tugas akhirnya gimana? Jadi teman-teman, Bapak kasih patokan untuk melihat dampak dari kurikulum perubahan K13 menuju kurikulum merdeka. Lalu kalian teliti apa dampaknya? Kita bagi kelompok ya, 3, 2. Oke? Tio Mansur Saputra dengan Sri Solawa, Iswandi, Yepi dengan Anda. Dibagi timnya. Jadi masing-masing dari kalian tolong cari dampak tersebut ya, negatif dan positif. Lalu setelah kalian temukan, pertemuan selanjutnya kalian sedang paparkan di depan. Silakan berbicara, saksikan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan kaidahnya. Mungkin saja. Itu dampaknya Pak terserah ya, mau 2 atau lebih. Boleh, banyak, semakin lengkap semakin bagus. Cari referensi 40%. Sisanya bagaimana kalian menanggapi itu? Oke? Berarti kalau ada 10 perubahan, 4-nya fokus pada referensi, 6-nya fokus pada pemikiran kalian tentang perubahan itu. Oke? Akan kita tutup belajar kita hari ini. Silakan, Iswandi, berdoa. Baik Pak, sebelum kita
ulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Makasih ya. Ya.